Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina wa rasulina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Waqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bapak Ibu sekalian, tidak bosan-bosan kita panjatkan puja dan puji kita, wujud rasa syukur kita kepada Allah atas anugerah yang tak terhingga, nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan dan nikmat Allah yang lainnya pastinya tidak bisa kita hitung satu persatu. Yang bisa kita lakukan adalah sebatas mensyukurinya dengan lisan, dengan pengakuan dalam hati, bertambahnya kecintaan kepada Allah, dan pembuktian dengan meningkatnya iman dan takwa kita kepadanya. Salam dan salam kepada Nabi Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat serta umat istiqomah di jalan dakwah dan jihad. Bapak Ibu sekalian, malam ini alhamdulillah kita masuk ke malam ke-19 ya. Kita akan bahas sebuah tema dengan judul Jangan Sia-siakan Ramadan. Kita sama-sama tahu, sama-sama hafal bahwa seruan puasa itu ditujukan pada orang beriman. Ya, goalsnya, tujuan besarnya, visi terbesarnya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya, jadi puasa itu ada visinya dan ada misinya. Visi itu apa yang kita mau tuju itu namanya visi. Ya, misalnya saya mau keluar dari masjid ini, ya visi saya itu adalah pintu yang di depan ini. Bagaimana saya sampai ke pintu itu? Saya jalankan misinya. Misinya apa? Saya turun dari mimbar, saya jalan melangkah melewati pintu itu. Itu misinya. Nah, visi terbesar orang-orang yang berpuasa itu adalah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Misinya apa, Bapak Ibu? Ya tadi hadis-hadis yang bacakan tadi itu. Ya, misinya kita menghidupkan siangnya dengan berpuasa, ya, malamnya dengan qiyam, dengan taraweh, terus juga ada itikaf di 10 malam terakhirnya, terus memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak doa, memperbanyak sedekah. Nah, itu misi-misinya. Ya, jadi kita semakin banyak terikat dengan syariat Allah, maka semakin tinggi kualitas ya takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa adalah takwa. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah orang yang berpuasa itu pasti menjadi orang yang bertakwa? Endingnya ada jaminan nggak, Pak? Orang yang berpuasa di Ramadan pasti dia akan menjadi bertakwa? Enggak. Tidak ada jaminan. Karena kalimat la'alakum itu, ya ulama menafsirkan dimasukkan la'alakum tatakun. La'alakum itu kalimatnya adalah bagi mereka yang bersungguh-sungguh, bagi mereka yang serius, bagi mereka yang totalitas, bagi mereka yang tidak setengah hati, bagi yang mereka berusaha mendekat kepada Allah, itu yang dapat takwa, Bapak Ibu. Jadi catatannya takwa itu bisa diraih, bisa didapatkan kalau kita bersungguh-sungguh. Pertanyaan yang kedua, lebih banyak yang bersungguh-sungguh atau yang tidak bersungguh-sungguh? Bu, banyakan yang tidak bersungguh-sungguh.
Faktanya ya kita lihat aja, udah sama-sama kita tahu ya, 10 malam pertama Ramadan masjidnya rame, sampai 10 malam terakhir Ramadan masjidnya kembali sepi. Itu aja cukup jadi parameter. Tapi ada juga, oh Ustadz, itu orang kalau terakhir Ramadan banyak yang pulang kampung, jadi masjidnya sepi. Masa sih? Kita buktiin ya Bapak Ibu ya. Kita buktiin bisa ya? Bisa. Nanti lihat Idul Fitri, keluar semua nggak? Kita lihatnya. Ya, katanya pulang kampung, Idul Fitri ramai lagi tuh masjid. Ya, nah jadi makanya parameternya itu Bapak Ibu sekalian, sesederhana itu. Ya, jadi artinya kita ini kurang serius lah sama Allah, kurang sungguh-sungguh. Respon kita tuh biasa-biasa aja. Kan fadilah puasa Ramadan itu udah banyak dibicarakan sama Ustaz. Salah satunya hadis qudsi kan ya. Ya, kata Allah itu setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku kata Allah. Dan aku sendiri, tuh bayangin Bu, Pak, aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Artinya ini puasa ini ibadah privilege apa bukan? Ibadah bergengsi gak Bu? Pak, ini ibadah bergengsi. Ini bukan main-main, ibadah yang khusus. Bayangkan Allah sendiri, puasa itu mereka berpuasa untukku dan aku sendiri akan membalas, memberikan pahalanya. Ini kan luar biasa, Allah sendiri loh. Langsung pencipta kita, nggak melalui para malaikat, perantara malaikat. Jadi puasa ini kedudukannya privilege, bergengsi, ibadah yang bergengsi. Sama juga dengan sholat, Bapak Ibu. Semua perintah Allah, ya larangan Allah itu turun melalui malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Apa yang langsung diterima Rasulullah dari Allah SWT? Sholat. Artinya sholat memiliki kedudukan yang privilege, bergengsi di sisi Allah SWT. Makanya jangan main dengan perkara sholat, dan jangan juga main-main dengan perkara-perkara yang masalah puasa Ramadan ini. Gitu loh. Kan responnya kan kita beda-beda nih Bapak Ibu ya. Responnya yang biasa-biasa aja. Makanya Imam Al-Ghazali membagi tingkatan orang berpuasa itu menjadi 3. Pertama adalah orang-orang yang puasanya orang awam, yang cuma mendapatkan lapar dan dahaga. Tok. Nggak dapatin yang lain. Berapa banyak orang berpuasa kata Rasulullah tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Ya, ini puasa yang kehilangan dulu. Puasa yang cuma formalitas ritual semata, dari tahun ke tahun gitu-gitu aja, nggak di-upgrade, nggak ada peningkatan. Ini puasanya orang awam, dan ini paling banyak Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya, amin. Ya, yang kedua puasanya level orang-orang khusus. Tadi kan cuma nahan lapar dan haus. Kalau orang khusus itu lapar, haus, ya syahwat, dan juga menjaga panca inderanya. Udah lumayan lah ya naik levelnya nih. Ya, kalau dulu kita mungkin ini level terendah, kita naikin, di upgrade itu Bapak ya, level puasa kita ya di level yang kedua. Yang ketiga, levelnya orang khusus di atas yang khusus. Ya, tidak saja dia menjaga ya lapar dan haus, syahwat, panca indera, tapi juga mampu menahan hasrat-hasrat, ambisi-ambisi kepada dunia dan sisinya. Ini levelnya udah level tertinggi. Kalau yang tadi nomor 2 VIP, kalau ini level yang VVIP. Nah, tapi kita tingkatkan terus level kita. Ya, ini masih ada waktu tersisa beberapa hari lagi. Nah, kita maksimalkan. Ya, mari kita evaluasi di mana posisi Ramadan kita selama ini. Apakah kita mencukupkan diri dengan level yang ke bawah? Kesian deh lo, cuma dapat lapar, haus, capek, ngantuk, lemes, nggak dapetin apa-apa. Cobalah berpikir untuk mengupgrade, ya, mengupgrade diri. Makanya penting kita membekali diri. Bekal pertama adalah ilmu, mengilmui ya masalah-masalah puasa Ramadan. Minimal kita tahu hikmahnya.
untuk pribadi kita, untuk sosial, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita. Ya, belajar juga tentang fikih puasa. Jadi ilmu qabla amal, berilmu dulu baru kita beramal. Ilmu itu Bapak Ibu menjadi alasan, menjadi daya dorong bagi kita untuk melakukan amal kebaikan di bulan ini. Tadi itu ya hadis yang satu itu. Tuh ini jadi pegangan tuh, jadi daya dorong buat kita untuk semangat mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan amalan ketaatan. Ya, yang puasa itu untukku kata Allah tadi. Ya, ilmu yang kedua adalah iman dan amal soleh. Ya, kita bekal kita iman dan amal soleh. Tapi banyak umat Islam yang tidak atau belum bisa membedakan antara iman dan amal soleh. Ya, iman itu sederhananya gini Bapak Ibu. Saya misalnya orang Polda Metro Jaya, saya bilang sama Bapak Ibu, besok ada razia ya kendaraan bermotor. Karena yang ngomong orang Polda Metro Jaya, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya, itu namanya iman. Nah, takwanya apa? Takwanya Bapak Ibu mulai malam ini siapkan tuh SIM, STNK, BPKB misalnya. Motornya nggak boleh motor bodong, harus ada spion, pakai helm, taat aturan. Nah, itu takwanya. Contoh lagi, misalnya saya nih dokter spesialis penyakit dalam, ya, Bapak Ibu datang ke saya diagnosis, ternyata penyakitnya penyakit lambung Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu percaya nggak? Percaya, karena saya dokter spesialis penyakit dalam. Nah, itu namanya iman. Takwanya apa ya? Bapak Ibu jaga makan minumnya, jangan yang pedas-pedas, jangan yang asam-asam. Nah, kayak gitu tuh namanya takwanya itu. Ya. Terus jangan stres. Ya, pemicu salah satu pemicu lambung itu kan stres. Lalu satu lagi contoh terakhir. Bapak Ibu yakin kita pasti hidup 1000 tahun lagi? Enggak yakin. Umur Rasulullah antara 60 sampai 70. Ada yang mati terus balik lagi? Sakti berarti itu orang. Mati hidup lagi sakti. Ya, sehebat apapun orangnya mati nggak ada yang balik lagi. Fir'aun yang aku Tuhan, ya nggak balik lagi. Itu aja cukup jadi alasan bagi kita untuk beriman kepada Allah. Belum lagi kalau cerita tentang sakaratul maut, ya azab kubur, pertanyaan kubur, ya nggak, surga dan neraka, ada yaumul hisab, ada hari mizan, pertimbangan, dihisab kita. Bapak Ibu kesini itu karena apa sih? Karena apa? Bekal kan? Mempersiapkan bekal kan? Nah, yakin kan akan adanya kematian? Yakin adanya hisab, surga dan neraka, siksa kubur, ya? Karena yakin itulah kita datang ke sini. Kita beriman dengan ayat-ayat itu, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kabar-kabar dari Allah dan Rasulnya. Ini orang beriman ditaruhnya di surga, ini orang kafir ditaruhnya di neraka. Karena kita beriman itulah, ya, maka bentuk takwanya apa? Ya, kita berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang terakhir, bekal yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah bekal amal soleh. Amal soleh bukan sembarang amal soleh. Amal soleh bukan asal-asalan amal soleh, tapi amal soleh yang terprogram. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Terprogram itu maksudnya apa sih? Ya sederhana gini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu mau punya investasi rumah misalnya, ya, mau punya kendaraan lagi, ya, bapak-bapaknya mungkin mau nambah apa Pak? Pak, diem baik, ya, mau nambah toko misalnya ya, di tempat residen yang tadinya 2 jadi 3 gitu ya, atau 3 jadi tambah 4 gitu. Pastinya kan Bapak Ibu punya program terencana, punya hitung-hitungan, ya. Nah, itu namanya kita mempersiapkan diri, ya, dengan program yang baik untuk urusan dunia kita. Nah, akhirat kita kayak gitu nggak kira-kira Bapak Ibu? Ada nggak di rumah tuh diskusi Bapak Ibu dengan anak-anak? Ya, kita kapan ya ayah misalnya ngomong sama bundanya sama anak, bisa nggak kita seminggu sekali minimal kita qiyamul lail jamaah di rumah misalnya. Ya, Bapak Ibu yang punya kesibukan masing-masing, lihat waktu-waktu senggangnya untuk sholat duha, di mana waktu-waktunya itu, ya, kan banyak tuh pilihannya waktu-waktu duha, ya. Terus juga kapan mau tilawah Quran,
Misalnya siapkan 3 waktu. Ya, kalau saya pribadi, Bapak Ibu, siapkan 3 waktu untuk tilawah Quran. Satu waktu duha. Kalau saya waktu duhanya sibuk, masih ada waktu yang kedua, pada asar misalnya. Contoh ya, pada asar saya sibuk, masih ada malam, pada maghrib atau pada isya. Ya, nah ini bentuk kesungguhan kita, bentuk keseriusan kita ke Allah. Ya, kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bentuk kesungguhan kita, mujahadah kita. Jadi siapkan waktu-waktu yang terbaik, yang serius ke Allah. Jadi Allah punya alasan untuk masukkan kita ke surga karena apa? Ya, kita sudah sungguh-sungguh kok. Waktu Ramadan, waktu di luar Ramadan, pembuktiannya kita sungguh-sungguh. Nggak ada waktu yang terbuang sia-sia kecuali diisi dengan amalan-amalan yang berkualitas, amalan-amalan yang terbaik. Nah, mudah-mudahan seperti ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah meneguhkan kita, mengokohkan keimanan kita sehingga iman kita menjadi iman istiqomah sampai maut menjemput kita. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.